Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Oke, di sini aku mau tahu ya alasan si dia saat ini mendiamkan kamu itu apa? Alasannya apa? Oke, silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Mohon maaf ya guys, aku telat bikin kontennya karena aku baru sampai rumah, karena aku 2 hari keluar kota kemarin dan aku baru sampai rumah ya, sekitar 1 jaman yang lalu ya. Tadi dari luar kota aku mandi dulu, beres mandi aku istirahat dulu bentar, baru aku bikin konten lagi. Jadi sorry aku nggak bikin harian untuk hari ini karena telat, karena aku baru sampai rumah. Pokoknya aku 2 hari deh aku di luar kota. Itulah mengapa kemarin nggak ada konten blast ya, karena posisi aku di luar kota, nggak di rumah, dan aku nggak bawa kartu ya. Karena bawa kartu juga percuma karena aku sibuk kerjaan kemarin. Jadi kalau bawa kartu gitu nggak fokus guys, percuma juga bikin konten, nggak, kecuali kontennya itu makan-makan ya kan ya, walaupun apa ya, keadaan nggak siap nggak gimana, cuman makan-makan ya bisa aja. Tapi kalau bikin konten begini kan perlu pikiran yang fokus guys ya kan. Jadi kalau kita pikiran kita sibuk sama pekerjaan terus mikir baca begini, itu nggak fokus. Lebih baik aku nggak bawa kartu aja. Makanya kemarin belas aku nggak ada konten, itu loh alasannya. Dan hari ini juga nggak bikin harian ya, jadi itu alasannya tadi. Jadi aku akan bikin harian mulai besok ya guys. Oke. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Bila teman-teman ingin konsultasi tarot pribadi dengan saya ya, silahkan cek kolom deskripsi. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, dan konsultasi berbayar ya. Saya luruskan di sini. Kenapa kok berbayar? Penipu, modus? Bukan. Saya bukan penipu, saya bukan modus seperti yang dikatakan oleh para calon klien saya. Ketika udah tahu berbayar, mereka mengatakan saya penipu, saya modus. Bukan ya. Tapi memang kita di sini punya kehidupan masing-masing ya. Kita punya kesibukan masing-masing. Gak mungkin aku setiap hari mendengarkan ratusan ribu subscriber saya. Gak mungkin setiap hari mendengarkan ratusan ribu curhatan subscriber saya terus aku disuruh mikir masalah mereka. Gak mungkin. Kalau berbicara masalah, semua orang punya masalah, termasuk saya. Jadi orang bikin konten begini bukan berarti gak punya masalah. Salah. Justru bikin konten begini ini mau memecah masalah. Apa kak? Masalah apa? Ekonomi ya, ekonomi ini nomor satu guys ya. Nomor satu, kita nggak punya pasangan hidup gak masalah ya. Kita nggak punya pasangan hidup gak apa-apa. Kita nggak punya cinta gak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya uang, meninggal ya. Kita nggak punya uang, meninggal. Makanya ekonomi itu yang pertama. Makanya aku bikin konten begini bukan berarti aku gak punya masalah. Justru ini pemecah masalah saya ya. Karena ekonomi ini masalah semua orang ya, nggak ada orang tuh tanpa masalah ekonomi ya. Mungkin dari sedunia mungkin 1-2 orang saja ya yang tak punya masalah ekonomi. Sisanya semua punya masalah ekonomi. Makanya kalau berkata saya modus, saya penipuan, salah. Aku punya kesibukan juga di sini. Kita punya kesibukan masing-masing. Kita punya kehidupan masing-masing. Saya bukan penipu, saya bukan modus di sini. Gak mungkin saya tiap hari mendengarkan curhatan orang-orang ya, padahal waktu adalah uang ya kan ya. Contohnya si A ya punya masalah, jadi 30 menit buat si A, si B 30 menit lagi, si C, terus kayak gitu. Kapan kerjanya? Aku juga harus kerja buat makan ya kan. Coba deh kamu terutama yang buat yang ngatain saya penipu, kembalikan ke diri kamu sendiri. Kamu mau nggak ratusan ribu orang tiap hari punya masalah diemban ke kamu? Mau nggak? Pasti kamu mikirkan, loh aku mau masak nih, loh aku mau nyuci nih, loh aku mau nyapu nih, loh aku mau ngepel nih. Gimana kata suami aku kalau aku telat kasih makan? Gimana anak aku nih, anak aku mau ganti popok? Nah, ayo. Wah aku sibuk kerja. Nah pasti kayak gitu kan. Nah sama, aku juga kayak gitu. Aku juga punya kehidupan guys. Aku tidak di YouTube saja. Tidak. Ini kan cari uang di sini. Kalau ini nggak menghasilkan uang, mungkin aku nggak akan bikin konten gitu loh. Nah gitu loh ya. Jadi aku bukan penipuan. Jadi waktu adalah uang. Kalau aku seandainya aku fokus pada pekerjaan aku, bagi aku penghasilan, bagi aku pemasukan gitu loh. Ya.
ya kan? Kalau aku dengerin curhatan orang terus digratisin, itu berapa uang yang saya hilang gitu loh. Berapa uang hilang, sedangkan aku butuh uang, umi aku sakit membutuhkan biaya yang besar. Ya, maaf ya, orang-orang yang nggak diuji sakit aja penghasilannya itu belum tentu cukup memenuhi kebutuhan, apalagi diuji sakit. Oke, hari ini ada uang, apakah besok ada uang? Nah gitu loh, aku juga punya masalah, aku juga punya kesibukan. Jadi jangan berkata aku penipu. Aku bukan penipu di sini, memang udah sewajarnya bayar. Kenapa? Karena aku punya kehidupan sendiri di sini. Jadi aku bukan penipu di sini. Ini mesti aku luruskan nih. Ya, paham ya? Oke. Langsung aja di sini. Ada kartu Four of Swords di sini ya, teman-teman. Kenapa dia di sini saat ini mendiamkan kamu? Bagaimanapun ini hanya ramalan ya, jadi bisa benar bisa salah. Kalau benar kebetulan, kalau salah ya wajar, kan aku manusia biasa bukan Tuhan. Ya, oke? Dan ini juga general reading ya, baik kamu maupun si dia di sini berbeda-beda kelahirannya. Dan yang nonton nggak kamu aja di sini. Dan si dia orang yang kamu tanyakan juga berbeda-beda kelahirannya. Ya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir serta perbedaan tingkat karma ya, yang berbeda-beda. Itu yang membuat energi kamu semakin kecil, yang ketarik gitu loh. Ya, paham ya? Jadi nggak mungkin yang benar-benar energi kamu gitu. Kalau ada energi negatif, berdoa kepada Allah semoga tidak kejadian. Kalau positif, berdoa kepada Allah semoga hal itu benar-benar terjadi ya. Jadi konten begini hanya sebagai hiburan dan kewaspadaan saja. Oke. Ada Four of Swords, Two of Pentacle, King of Wands, dan Five of Wands ya. Kenapa dia mendiamkan saya, Kak? Yang pertama, yang pasti sibuk kerja, ya kan? Yang kedua, oke, sudah ada yang dia deketi selain kamu, guys, ya. Tapi aku nggak habis pikir sama kartu Five of Wands ini, jadi aku mesti klarifikasi kenapa muncul Five of Wands. Sorry. The Empress, oke. Seven of Pentacle, the Hierophant, Seven of Swords. Oh, Death. Jadi gini ya, ternyata orang ketiga ini justru kamu orang ketiga ya. Ternyata dia sudah punya pasangan, bahkan di sini sebagian besar dari si dia udah menikah. Ya guys ya, jadi di sini sama kamu di sini hanya sekedar mau pacaran aja, mau selingkuh aja ya, karena dia udah punya pasangan hidup ya. Kenapa dia mendiamkan kamu? Ya karena memang dia suka sama kamu sih ya. Kalau kamu tanya sama saya apakah dia mencintai saya, Kak? Kalau cinta sih ini awalnya kayak gini ya. Itu awalnya di rumah itu seringkali ada cekcok sama istrinya atau suaminya. Kan ini udah menikah kan? Ya kan, yang sering diricokin ini ya, yang pertama istrinya cemburuan, yang kedua masalah uang, ekonomi gitu loh ya. Jadi pikiran dia kadang merasa stres ya. Nah stres itu kebetulan dia dengan cara ngedeketi kamu ya sebagai hiburan, kok makin hari makin nyaman gitu. Jadi ada perasaan suka sama kamu, nyaman sama kamu ya, termasuk ada perasaan cinta ya, mulai cinta nih mulai, cuman itu ya teman-teman. Tapi dia mikir lagi, iya ya, aku kan udah menikah ya, nggak mungkin aku apa tuh namanya PHP gitu loh, nggak mungkin aku PHP India, kasihan lah. Nah gitu ya, itu pertama. Yang kedua dia sibuk kerja, oke? Ya sibuk kerja guys di sini ya, apalagi dia cukup bagus ya pekerjaannya yang saya lihat. Dan dia memang orang sibuk di sini ya. Dan aku melihat keuangan dia bagus ya, pekerjaan dia juga bagus, bahkan sebagian besar dari dia ini punya jabatan yang bagus ya, kayak pimpinan kayak gitu. Jadi tugas dia berat di sini ya. Selain sibuk kerja dia udah menikah ya, dan dia nggak mau menyakiti kamu nanti karena takut terkesan PHP gitu, kasihan kamunya ya. Itu sih yang membuat dia mendiamkan kamu ya. Jadi ada konflik batin di sini. Aku suka sama dia, aku kok ada perasaan cinta sama dia, tapi gimana nih, aku udah nikah, nanti aku kesannya jahat sama dia, aku kesannya PHP-in dia.
Mending jangan deh, aku jangan hubungin dia. Nah gitu loh, itu alasannya kenapa dia mendiamkan kamu ya. Oke, ini energi paling banter ya, paling kuat ada Gemini, Libra, Aquarius guys ya. Ya, itu paling banter di sini ya. Oke, itu aja. Lanjut ya, nomor 2. Kenapa dia mendiamkan kamu di sini? Ini ada kartu Nine of Pentacle, sibuk kerja ya. Sibuk banget sama pekerjaan, dan memang orang ini tipe orang yang orangnya memang enggak kepada kamu saja ya. Ini mau dengan siapapun ya. Jadi dia tuh disiplin ya. Di saat aku kerja ya kerja, jangan jangan yang namanya diganggu oleh sama hal-hal yang lain yang sekiranya nanti membuat rencana-rencana aku bakal hancur gitu loh. Oke? Itu sih di sini ya. Dia orangnya disiplin ya, yang saya lihat. Oh, sibuk kerja, dan ini orangnya bagus loh ya. Keuangannya bagus, guys. Ya, keuangannya bagus di sini. Ya. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, apakah dia mencintai saya, Kak? Kurasa dia mencintai kamu. Ya. Tapi dia di sini mau pelan-pelan dulu sama kamu ya. Ada kartu The Hangman di sini. Karena dia kok merasa kurang suka ya dari kamu ya, tapi dia belum tahu pasti sih pemikiran kamu yang sebenarnya dan tujuan kamu yang sebenarnya hadir di kehidupan dia juga belum tahu pasti sih. Dia saat ini tuh lebih kepada pelan-pelan aja sama kamu, enggak terlalu yang maju gitu. Jadi sambil lalu tahu karakter kamu bagaimana, sifat kamu bagaimana, pemikiran kamu bagaimana, tujuan kamu deketin dia itu apa. Nah gitu loh, lebih ke sana dulu ya, pelan-pelan dulu. Kalau bicara suka, ada sih perasaan suka sama kamu ya. Tidak hanya suka cinta hati ya, tapi juga suka sama fisik kamu. Artinya maksudnya fisik kamu masuklah selera dia di sini ya kan. Perasaan cinta juga udah muncul di sini. Cuman ini orang lebih mendahulukan logika dibanding perasaan. Kan dia kan merasakan kok kayaknya kamu membawa energi negatif ya kan. Tapi itu kan hanya feeling dia ya kan. Makanya di sini dia nggak mau yang langsung plak gitu berpikir tentang kamu, tapi lebih kepada mendalami kamu, mengevaluasi kamu, mengenal kamu lebih jauh dengan cara pelan-pelan saja gitu loh ya. Pelan-pelan saja sambil tahu banyak hal tentang diri kamu. Jadi dia nggak mau terlalu maju di hubungan ini gitu loh ya. Ya pelan-pelan saja di sini. Kalau dirasa kamu ternyata orang yang baik, baru di sini dia mau serius sama kamu gitu loh ya. Jadi dia bukan niat mendiamkan kamu, tapi lebih kepada enggak mau terlalu maju. Biasa saja, ngalir aja gitu loh. Pelan-pelan aja, hati-hati, ngalir aja. Lebih ke sana. Dan kebetulan juga orang ini kan sibuk kerja ya, orangnya ya kan sibuk pekerjaan banget gitu. Guys, hati-hati ya, ini orang enggak mau punya pasangan yang matre ya. Oke. Yang tujuan apalagi matre dan ternyata nggak mau serius. Nah itu yang paling dia takuti di sini. Oke. Termasuk kepada kamu, dia hati-hati akan hal itu, takutnya ada pada diri kamu seperti itu ya. Oke, itu ya. Ini energi mendominasi ada Capricorn, Virgo, Taurus. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, kira-kira nantinya dia bakal menghubungi saya lagi nggak? Kurasa akan menghubungi kamu lagi deh ya. Kurasa akan menghubungi lagi karena kartu The Hangman ini biasanya hanya sebuah penundaan saja ya. Sekali lagi, ini Capricorn, Virgo, dan Taurus. Tadi nomor 1 nggak kukatakan ya, apakah bakal menghubungi kamu lagi ya. Kurasa akan menghubungi kamu lagi di sini ya. Lupa aku nggak katakan ya. Nomor 1 tadi ini akan menghubungi kamu lagi. Oke. Oh iya, ingat ini general reading guys. Saya tarik energi kolektif di sini, energi banyak orang, energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini yang nonton konten saya di sini. Dan si dia orang yang kalian tanyakan ya, semuanya berbeda-beda kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir, serta perbedaan tingkat karma ya, yang berbeda-beda. Jadi wajar kalau semisal energi kamu tidak ketarik sama sekali di sini, atau kalaupun ketarik ya kecil sekali yang ketarik. Sekali lagi, kalaupun ketarik itu kecil sekali yang ketarik ya. Kalau nggak cocok ya, jangan dipaksa untuk cocok. Dan kalau ada energi negatif, berdoa kepada Allah, semoga tidak kejadian ya.
Jadi bagaimanapun konten begini hanya sebagai hiburan dan kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Sang Maha Kuasa sesuai kepercayaan kalian masing-masing ya. Oke, ini udah kartu The Star, The Hierophant, Seven of Pentacles dan The Moon. Oke. Di sini kenapa dia mendiamkan kamu? Ini dari kamunya di sini guys ya, karena dia merasa selama ini udah ngejar kamu ya, tapi kamunya kurang peduli ya. Oke. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, dia tipe orang yang bagaimana, Kak? Tipe orang yang nggak neko-neko, yang serius. Kalau nggak penting nggak ngomong ya. Jadi kalau misalnya dia ngejar kamu, ada pembicaraan sama kamu, berarti itu memang murni dari hati dia, memang pengen sekali ngedeketi kamu di sini ya. Jadi saran dari saya, jangan sia-siakan orang begini guys ya. Ini orang yang baik ya, dan memang ini orang mau mencari pasangan hidup, jadi bukan yang main-main gitu. Jadi di pikiran dia tuh kalau mau main-main minggir gitu ya, pergi aja. Nah gitu loh, di pikiran dia seperti itu. Jadi saya mau mencari pasangan. Nah termasuk sama kamu, ini orang mau ngedeketi kamu, tujuannya satu, dia mau mencari pasangan hidup. Tapi kan dia belum tahu betul sama sifat kamu ya, makanya di sini dia mau PDKT dulu sama kamu. Tapi memang tujuan dia bukan main-main di sini gitu. Sekali lagi, dia kan udah berusaha ngejar kamu kemarinnya, tapi kamunya yang banyak mendiamkan dia. Dan kamu kalau balas WhatsApp suka bikin dia menunggu ya, Seven of Pentacles. Karena di sini kalau aku WhatsApp kamu, kenapa ya kok lama banget dibukanya? Jangankan dibalas, dibuka aja lama. Nah ya. Dan jawaban kamu itu begitu singkat, dan jawaban kamu kenapa tidak sesuai pertanyaan saya. Jadi kalau kamu membalas WhatsApp dia tuh enggak sesuai pertanyaan dia. Ya harapan dia kamu bakal jawab begini, kamu ya contoh ya, dia tanya A, kamu jawabnya B gitu loh. Contohnya gini misalnya ya, dia berkata sama kamu, aku duda ya, aku udah resmi cerai. Nah itu berharap kamu itu masih di pertanyaan itu, kamu menjawab pertanyaan itu, jadi nggak kemana-kemana gitu loh. Nah kamu tuh, hai guys, sorry ya tadi aku pause lama banget karena ada suara masjid, karena suara masjid itu termasuk copyright. Jadi kalau masuk konten itu melanggar monetisasi YouTube, jadi bisa-bisa channel saya diblokir sama YouTube. Itu loh alasannya kenapa di pause. So, karena di pause kelamaan, aku lupa ya. Pembacaan aku sampai di mana aku lupa ya. Tapi oke lah. Aku dari awal lagi ke intinya aja ya, karena aku kan nggak tahu sampai di mana berapa lama juga, jadi biar nggak kemakan durasi ya. Oke. Di sini tuh kalau kamu tanya sama saya, Kak, apakah orang ini suka sama saya dan bagaimana, apakah ada cinta buat saya? Oke. Di sini yang saya lihat sebenarnya belum tahu betul ya dengan karakter kamu ya. Tapi kalau berbicara fisik, masuklah kamu selera dia ya. Tapi dia belum tahu banyak hal tentang kamu di sini. Tapi orang ini walaupun demikian ya, kalau ngedeketi seseorang ya bukan niat yang main-main, tapi mau mencari pasangan hidup ya, termasuk kepada kamu ya. Kalau cinta sih belum ya, tapi di sini ada niatan serius sama kamu, ada niatan mau menikahi kamu, bahkan The Hierophant. Karena ini orang mau deket sama lawan jenis di sini ya. Tapi ini orang nggak asal ngedeketi orang loh ya, aku kasih tahu. Ini tipe orang yang apa ya, kalau dia merasa nggak serak gitu, nggak dia deketin gitu loh. Oke. Jadi kalau dia udah deketi kamu, berarti ada hal yang positif dari kamu guys. Nah, ada hal yang positif begini bukan berarti dia tahu banyak hal tentang kamu, belum ya. Sekilas aja ada yang pas di hati dia, yaudah deh dia deketi kamu di sini. Nah, kalau udah dideketi oleh dia, berarti dia di sini sudah ada target gitu. Berarti kamu menjadi target dia untuk dia seriusin gitu loh. Cuman kan pelan-pelan, tunggu dulu, mau tahu banyak hal tentang kamu di sini. Tapi masalahnya ketika kamu dideketi oleh dia ya, karena kata dia di sini, aku selama ini udah berusaha untuk mendekati kamu ya, tapi kamunya yang kayak remehin dia, kamu kayak yang sepelein dia, kamu kayak yang judes gitu ya guys, dan kamu kayak yang nggak tertarik sama dia,
kamu balesnya kamu, kalau kamu di WhatsApp oleh dia tuh balasnya kamu begitu singkat, itu pun masih lama lama dibukanya, nah gitu loh ya. Dan kalau dia WhatsApp kamu, kamu tuh nggak pada poin-poin yang dia pertanyakan, nggak sesuai dengan pertanyaan dia, padahal dia di sini isi WhatsAppnya itu tujuannya dia ini apa, mau tahu bagaimana kamu ke dia, kamu juga punya perasaan nggak sama dia, apakah kamu juga menginginkan hubungan yang serius, apakah kamu juga menginginkan hubungan yang serius nggak sama dia, seperti dia yang ingin demikian dengan kamu gitu loh. Nah itu nggak, kamu kayak kayak kurang digubris lah sama kamu, nah gitu loh. Dia nih ada perasaan sedih sih, jengkel juga sih sama kamu ya. Dan aku melihatnya sebenarnya hati dia di sini pengen sekali komunikasi baik lagi sama kamu. Cuman masalahnya di sini takutnya kamunya yang nggak serak sama dia, takutnya kamunya yang nggak mau sama dia, dan takutnya kamu itu sudah ada pilihan lain yang pas di hati kamu, bukan dia gitu loh. Tahu nggak sih? Ya. Jadi dia berpikir jangan-jangan WhatsApp aku itu kurang digubris oleh dia dan tidak pada poin-poin yang saya pertanyakan ya, jawaban dia, dan juga begitu singkat ya balesnya. Nah itu mungkin saya itu tidak masuk kriterianya. Mungkin saya tidak bikin dia tertarik. Mungkin saya bukan tipenya. Nah gitu loh. Jadi dia berpikir sejauh itu di sini ya teman-teman. Ya, mungkin kamu sudah ada target yang lain ya, yang menurut kamu tuh pas gitu loh guys. Makanya kamu kepada dia kayak yang kurang serak lah ya. Nah gitu loh. Oke, itu ya yang membuat dia saat ini mendiamkan kamu ya. Jadi sebenarnya dia mendiamkan kamu bukan yang dia inginkan ya. Justru ini melihat kamunya yang demikian sehingga membuat dia berpikir 1000 kali untuk mencoba deketin kamu lagi gitu loh. Kan dia malu kan, ngapain aku ngejar dia, orang aku aja nggak pernah ada di pikiran dia, nah gitu loh. Bahkan di pikiran dia ada yang lain kok. Nah dia kan malu sendiri jadinya. Itu sih ya kurasa kayak gitu, padahal dia berharap sama kamu hingga ke pernikahan loh guys ya. Lihat ya, ini menikah ya, ini pernikahan, lihat ini ada suami istri dan anak-anak ya kan. Dia pengen menikahi kamu, pengen punya keturunan sama kamu, seperti itu ya. Itu yang saya tangkap di sini. Oke ya. Oke, walaupun dia belum ada cinta sama kamu, tapi orang ini niatnya bagus gitu, nggak mau nggak mau deketi lawan jenis itu yang sekiranya buang-buang waktu, tapi saya mau sama yang serius aja gitu loh. Oke, itu sih, ini energi mendominasi dari Aquarius ya. Ini Aquarius kuat nih teman-teman ya. Kemudian Taurus juga kuat di sini ya. Oke, itu aja. Tapi ingat, ini kan general reading, jadi semua zodiak pasti dealing gitu. Cuman yang paling mendominasi nih Aquarius sama Taurus ya. Oke, sekali lagi kalau kamu mau konsultasi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, dan konsultasi berbayar. Dan kalau berbayar ini bukan penipuan ya. Kamu mau konsultasi dengan saya silahkan, enggak juga silahkan. Ini bukan penipuan ya. Kenapa? Iyalah, karena aku dianggap penipu beberapa kali, penipu, modus, bukan ya. Karena aku juga punya kehidupan sendiri, aku punya kesibukan sendiri ya teman-teman. Karena kalau aku fokus pada pekerjaan aku, bagi aku pemasukan, penghasilan, gak mungkin aku mendengarkan curhatan orang-orang yang tidak menghasilkan uang. Aku juga sibuk kerja, aku butuh uang gitu loh. Umi aku sakit ya, butuh biaya. Kalau aku mendengarkan curhatan orang-orang, mikir masalah orang-orang, gimana umi aku? Aku dikejar harus punya uang loh ya, uang umi aku sakit, butuh biaya. Jadi nggak mungkin aku masih menggemban masalah orang juga, kecuali kamu bayar sama aku, oke gitu loh ya. Karena bagi aku waktu adalah uang, karena kalau aku fokus pada pekerjaan aku itu menghasilkan uang akunya gitu loh ya kan. Nah jadi bukan aku modus, tapi memang orang lain tuh punya kesibukan juga, orang lain punya kehidupan sendiri, nah gitu loh ya. Oke, thank you, itu aja. Assalamualaikum, bye bye.